Ya, Manchester United akhirnya kembali merasakan kemenangan di pentas Eropa setelah setahun lebih tanpa kemenangan. Hasil itu diperoleh Setan Merah menaklukkan PAOK pada lanjutan Liga Eropa. Sudah lama kami tidak menang di Eropa. Hari ini kami menunjukkan mengapa kami adalah salah satu tim terbaik. Kemenangan hari ini sangat penting, kata Amad Diallo. Ya, Amad Diallo adalah pemain yang acap kali diparkirkan oleh Ten Hag. Fans masih percaya bahwa pemain yang satu ini punya magisnya tersendiri. Ten Hag justru bereksperimen aneh dengan menaruh Nosair Mazraoui sebagai gelandang serang. Dan yang lebih mengejutkan, bahkan ia lebih percaya pada Anthony yang jelas-jelas bapuk. Van Nistelrooy yang menerima desakan untuk memainkan Amad sebagai starter pada akhirnya memberi apa yang fans inginkan. Amad tampil sebagai starter di sisi sayap kanan dalam laga melawan PAOK di matchday keempat Europa League. Dan benar saja, hasil percaya diri fans terhadap Amad benar-benar terjadi. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak brace dan menyelamatkan Setan Merah di hadapan publik. Di bawah kepemimpinan Van Nistelrooy, MU akhirnya membuka gelar puasanya setelah 380 hari belum pernah meraih kemenangan beruntun. Pada akhirnya, Amad juga diganjar hadiah Man of the Match atas kontribusi luar biasanya untuk MU. Sementara itu, penempatan Manuel Ugarte sebagai tandem Casemiro sebagai pivot pada akhirnya membuat Real Madrid lebih nyaman karena ruang permainannya tidak terlalu luas seperti pada era Ten Hag. Satu lagi pemain yang patut juga mendapatkan jempol dan membawa MU juara adalah kontribusi Onana. Andre Onana mampu melakukan penyelamatan gemilang sehingga hanya menghasilkan sepak pojok buat PAOK. Bukan hanya itu saja, Onana juga berhasil menyelamatkan beberapa sepakan tepat sasaran oleh lawan. Pelatih interi Manchester United Ruud van Nistelrooy berhasil membawa Setan Merah meraih 3 poin pertama di Liga Eropa musim ini usai menekuk PAOK FC 2-0. Dikutip bolasport.com dari laman resmi UEFA, Manchester United tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 56%. Dari segi peluang, Manchester United melepaskan 15 tembakan dengan 4 mengarah ke gawang. Adapun PAOK memproduksi 8 tembakan yang 4 diantaranya menuju tepat sasaran. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Manchester United di Liga Eropa setelah pada 3 laga sebelumnya selalu meraih hasil imbang. Mentas di kandang Manchester United, PAOK menolak tampil bertahan. Wakil Yunani itu langsung memberikan perlawanan sengit di awal pertandingan. Mereka menciptakan 2 tembakan dari luar kotak penalti, tetapi belum ada yang mengarah ke gawang. Di sisi lain, Manchester United justru tanpa peluang sampai laga berjalan 15 menit. Baru pada menit ke-18, Setan Merah mendapatkan peluang tepat sasaran pertama melalui Rasmus Højlund. Bumper timnas Denmark itu melepaskan sundulan dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper Dominik Kotarski. Pada menit ke-38, PAOK hampir saja memecah kebuntuan via tembakan first time Medi Camara tepat di garis kotak penalti. Namun Andre Onana mampu melakukan penyelamatan gemilang sehingga hanya menghasilkan sepak pojok buat PAOK. Selepas jeda, Manchester United berhasil membuka keunggulan lewat Amad Diallo pada menit ke-50. Memanfaatkan umpan silang yang dikirimkan Bruno ke tiang jauh, Diallo melakukan sundulan untuk memperdaya Kotarski. Diallo kembali mendapat peluang emas pada menit ke-59. Disodori Fernandes umpan terobosan, winger berusia 22 tahun itu mengontrol bola dengan 1 sentuhan sebelum melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti. Namun, sepakan Diallo mampu dimentahkan Kotarski. Diallo kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78. Gol itu bermula dari upaya Diallo merebut bola dari kaki Rahman Baba di wilayah pertahanan PAOK. Setelah itu, sang penyerang sayap Pantai Gading membawa bola ke dekat kotak penalti dan melesatkan tembakan placing yang mengarah ke pojok kanan gawang.
Setelah berhasil membawa Sporting melindas Manchester biru, para fans Manchester United mulai benar-benar menitik fokuskan pada pelatih anyar tersebut. Harapan untuk MU kembali bangkit mulai tumbuh besar. Bahkan, beberapa pelatih Premier League sudah mulai ketar-ketir dengan pelatih baru Manchester Merah itu. Pelatih Portugal di masa terakhir kepemimpinannya membawa Sporting benar-benar menunjukkan perpisahan yang manis. Selain berhasil memoles beberapa pemain mentah menjadi bintang besar, selain itu, Amorim juga sukses menjadi momok beberapa pelatih ternama dengan prestasi hebatnya itu. Lalu, bagaimanakah taktik kepiawaian Ruben Amorim dalam revolusi klub yang bermasalah menjadi gacor kembali? GGMU ID siap merangkum penjelasan selengkapnya untuk Anda. Nama Ruben Amorim yang datang ke klub Sporting Lisbon dengan 19 tahun puasa gelar mendadak menjadi pahlawan. Dengan meningkatnya performa tim dan membawa Sporting berhasil meraih juara Piala Liga di musim pertamanya. Kemudian, ia pun berlanjut membawa Sporting juga juara di Piala Super Portugal dan Piala Liga di musim 2021-2022. Bahkan dirinya berhasil membawa Sporting Lisbon kembali ke Liga Champions. Kejeniusan Amorim ini diharapkan dapat membalikan keadaan MU menjadi yang teratas usai kutukan yang tak kunjung usai. Sementara itu, kemenangan melawan Manchester Biru dengan skor telak 4-1 membuat Pep Guardiola panik menghadapi Amorim. Pasalnya, kedua pelatih ini akan sering berjumpa di Premier League. Saya nggak akan menyerah. Dirinya akan menjadi manajer Manchester United dan kami akan menghadapinya di Premier League bahkan Piala FA, ucap Guardiola. Meskipun begitu, pelatih asal Portugal ini harus dihadapkan dengan kutukan pelatih baru di Old Trafford. Pasalnya, sepeninggalan Sir Alex Ferguson belum ada pelatih yang bisa memperbaiki dan memanjakan ekspektasi publik Setan Merah. Banyak pelatih dengan pengalaman sebelumnya yang bagus justru didepak oleh Manchester United karena tidak mampu membangkitkan Setan Merah. Mulai dari David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer sampai Erik ten Hag gagal menjadi penerus Sir Alex Ferguson. Malah yang lebih uniknya, Setan Merah gacor di tangan pelatih Ruud van Nistelrooy. Ia berhasil membawa Setan Merah pesta gol melawan Leicester City, bahkan dirinya mampu menahan imbang Chelsea yang sedang tampil di atas angin. Kemampuan Amorim akan sangat penting di Manchester United. Kemampuan memoles Amorim bisa digunakan untuk memoles bakat Harry Amos, pemain 17 tahun itu. Diprediksi pemain muda MU ini menjadi salah satu pemain favorit Amorim. Dia akan dijadikan bek sayap kiri utama Setan Merah di bawah pelatih Amorim. Pasalnya pemain MU di posisi tersebut acap kali kerap mengalami cedera. Maka ini kesempatan bagus untuk Amorim dan Amos membuatnya lebih bersinar dengan strategi menyerang. Selain Amos, nama lain yang diprediksi dipoles baik oleh Amorim adalah Matthijs de Ligt. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun ini dinilai sudah pakem dengan skema 3 back sebelumnya. Manchester United seolah beruntung mendapatkan Ruben Amorim. Kecerdasan taktik pelatih asal Portugal itu bisa dibuktikan dengan penampilannya selama ini melatih tim Sporting CP. Amorim berhasil membuat Pep Guardiola tertunduk lemas 4-1. Amorim berhasil membuat pelatih City itu gagal mengembangkan sebagian besar taktiknya.